Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Surya Mustadi, kepada yang terhormat Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini dan rekan-rekan semuanya, peserta kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesenjangan waktu untuk bisa berkumpul mengikuti kegiatan ini atas nikmat Allah yang berupa sehat, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga dengan sering-sering membaca salawat kita semua nanti mendapat syafaat dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya perkenankan saya di sini untuk membacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Alamnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Mohon untuk berdiri.
positif kepada Ibu Sylvia Nikastuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di SDN 2 Samuangan dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya yaumil akhir. Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Samuangan, yang kami hormati Bapak Ibu Komite SDN 2 Samuangan serta staf SDN 2 Samuangan dan rekan guru teman dalam bekerja di instansi pendidikan di Korwil Bidik Kecamatan Randu-Belatung. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat. Bapak Ibu, luar biasa di hari yang sangat cerah ini panjenengan bisa rawuh dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Perkenalkan dulu intinya saya di sini mempunyai tugas ya, menyebarkan tentang budaya positif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya selain sebagai fasilitator juga bertugas atau mendapat tugas lain yaitu sebagai calon guru penggerak rekognisi Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu tugas yang harus saya lalui. Saya matur panjenengan bahwa ini merupakan hal yang baik, artinya saya tularkan ke panjenengan. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya biar lebih semangat, lebih fokus, monggo ice breaking dulu. Ice breakingnya nyuwun saya Bapak Ibu saged berdiri sebentar. Ini gerakan biar tidak ngantuk. Jadi kalau seperti ini, kalau saya memegang seperti ini berarti Marina. Bentar saya taruh. Kalau ini Marina, menari nanti gerakannya seperti ini, di atas langsung ke atas tangannya, menara menunduk segitiga di atas. Paham Bapak Ibu? Ulangi. Kalau ini menari di atas menara. Oke. Fokus Bapak Ibu semuanya. Lakukan apa yang saya katakan, gerakannya tadi, Bapak Ibu perhatikan, Marina. Ayo fokus, menari di atas menara, menara, menari, Marina di atas, Marina di atas, menara, menari. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa duduk kembali. Alhamdulillah masih fokus walaupun ini di waktu yang mungkin agak rawan karena sudah waktunya istirahat begitu ya. Namun saya yakin Bapak Ibu tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, next. Bapak Ibu, marilah kita sebelum melakukan kegiatan dari awal sampai akhir, kita sepakati dulu kesepakatan belajar apa kita hari ini, tujuannya agar kegiatan nanti dari awal sampai akhir berjalan efektif ya. Begitu juga Bapak Ibu ketika panjenengan di kelas, monggo
dibuatlah kesepakatan belajar sebelum memulai pembelajaran. Oke, monggo kita baca bersama-sama. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Monggo Bapak Ibu nanti kalau ada kesempatan monggo, tidak ada bedanya, semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian raise hand dulu atau angkat tangan jika ingin berpendapat. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, dan nyuwun sewu HP-nya mohon di silent agar kegiatan kita nanti berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditambah untuk kesepakatan belajar? Mungkin ada yang punya usulan? Cukup? Kasih jempol jika kita sudah sepakat Bapak Ibu. Jempol, oke, diangkat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kesepakatan kelas ini sangat penting Bapak Ibu untuk lancarnya kegiatan dalam pembelajaran Bapak Ibu dengan anak-anak. Monggo. Bapak Ibu, hari ini saya ingin memberikan pemaparan materi mengenai konsep inti budaya positif. Jadi nanti ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir, posisi kontrol restitusi. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik, bisa dijawab atau dirasakan di dalam hati, ngoten. Yang pertama, ya, apakah jenengan setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bapak Ibu, dengan pernyataan seperti ini apakah setuju atau mungkin ada pendapat lain? Monggo. Ada yang berpendapat? Boleh raise hand. Monggo. Setuju? Monggo. Bisa disampaikan ke sini Pak? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Silvi. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya, kalau waktu saya SD dulu, itu memang bisa. Karena anak kalau tidak diberi hukuman ataupun kita keras, itu anak tidak akan bisa disiplin. Kalau yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini bisa dilihat penghargaannya berupa apa, Bu? Biasanya kalau saya itu memberikan penghargaan berupa seperti kita kasih motivasi semangat, atau kita beri penghargaan berupa barang supaya anak lebih semangat. Ayo anak-anak kita belajar, nanti yang dapat juara 1 saya kasih uang 5.000. Dan seperti itu ya Bu ya. Tidak tahu nanti salah atau benar ya Bu Silvi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus pada Bu Junasi, Bapak Ibu.
Ya, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bu Junasi bahwa telah menjawab pertanyaan romantik yang telah saya aturkan. Kita nanti tahu jawabannya di akhir nih Bapak Ibu. Ya, ini pemantik itu artinya membuka wawasan panjenengan di awal kegiatan. Apakah ini sudah saya lakukan terhadap anak-anak? Hukuman. Kalau anak saya hukum, apakah anak nanti akan disiplin? Ya. Kedua, hukuman kan tidak harus negatif. Misalnya saya beri hal yang positif, misalnya saya suruh membaca, membersihkan halaman, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang ketiga, memberi penghargaan, misalnya berupa hadiah, apakah atau motivasi guys dapat meningkatkan motivasi belajar. Kita nanti bahas di akhir. Monggo. Berikutnya Bapak Ibu, monggo kita mulai ubah mindset kita. Kita ada di musim Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Mas Menteri Bapak Nadiem Makarim. Monggo kita sebagai pendidik di satuan pendidikan kita masing-masing, monggo kita mulai merubah mindset kita. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah kegiatan kepalan tangan. Misalnya Anda dengan teman Anda ya. Coba mungkin saya minta tolong dua orang nih. Sebentar ya, Bu Mira kali Bu Atur mungkin bisa di depan. Teman-teman, misalnya ini Bu Atun sebagai orang A, Ibu Mira sebagai B. Coba ini saya punya kertas. Ini kepalan kertas, anggaplah benda yang sangat berharga bagi Bu Atun. Kemudian dengan segala daya pokoknya jangan simpan, buatlah kepalan. Kemudian Bu Mira akan mencoba dengan sekuat tenaga mengambil apa yang ada di kepalan Bu Atun. Monggo bisa dengan merayu, membujuk atau berbagai cara. Nanti apa yang dilakukan Bu Atun? Monggo kita beri waktu 2 menit, bisa dipraktekkan. Monggo agak maju. Sampai 100. Ini sangat berharga buat saya. Emangnya itu apa? Ini benda yang berharga buat saya, tidak boleh untuk teman saya. Walaupun saya sangat membutuhkan itu, apakah Anda tidak akan memberikan kepada saya? Apakah ini yang memang benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk panjenengan? Iya, saya bersedia membayar berapapun dengan menggunakan itu. Bila memang benda ini sangat berharga untuk panjenengan dan bisa bermanfaat untuk panjenengan, bolehlah buat saya itu. Boleh merayu sampai sekuat tenaga. Iya, ini buat saya aja. Sangat saya butuhkan sekali. Anda nanti bisa cari yang lain saja. tapi saya ini juga butuh untuk saya. Kan masih bisa cari yang lain. Jadi sangat saya butuhkan. Saya bersedia membayar berapapun itu. Semuanya akan kuserahkan kepada Anda nanti. Luar biasa tadi simulasi yang dilakukan oleh Bu Atun dan Bu Mira. Ternyata dipertahankan apa yang telah menjadi milik Bu Atun yang merupakan barang berharga. Walaupun dirayu, diberi uang, tambahin 100.000. Nanti kamu beli lagi, saya tambahin. Tetap bersikukuh. Itulah gambaran diri kita ya Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu perhatikan di layar bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini ada yang sudah pernah
mendengar ataupun hal baru. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bisa jenengan tersani ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkepentingan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Mungkin untuk mengenalkan ke anak-anak bisa dengan nyanyian ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu kalau mungkin mempelajari sesuatu dengan yang mereka sukai. Jadi Bapak Ibu guru bisa dengan nyanyian atau bagaimana sehingga anak-anak tertarik. Gitu ya. Jadi tujuan akhir kita nanti, pendidikan kita adalah mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya, tadi yang telah dipraktekkan teman-teman di depan, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini gambarannya adalah guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Kita perhatikan dulu berikutnya yang sebelah kanan. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa usia yang lebih di bawah kita, terutama kita sebagai pendidik terhadap murid. Yang kita lakukan bagaimana? Monggo kita sambil berefleksi. Saya itu guru, kamu murid, kamu harus manut dengan saya, kamu harus nurut. Ya itu mungkin masih ada yang mempunyai paradigma seperti itu. Monggo kita pelajari lagi bersama. Berikutnya yang pertama bahwa tadi sudah saya sampaikan, guru mengontrol murid. Semuanya kuasa guru. Pak guru, bu guru yang berkuasa di sekolah. Apakah benar? Nah, nanti kita pelajari bersama. Ini Bapak Ibu, jadi perubahan paradigma yang harus panjenengan pahami bahwa ada stimulus respon dan teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki teori kontrol? Yang pertama ini ada tabel ya, monggo jenengan kersani. Stimulus responnya, kemudian teori kontrolnya bagaimana? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebaiknya ya, alangkah tepatnya di teori kontrolnya adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya baris kedua sampai ke 6 ya. Bandingkan dengan tabel yang kiri dan sebelah kanan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya misalnya. Teori kontrolnya bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri panjenengan sendiri. Seperti tadi Bu Mira merayu Bu Atum. Ya sudah, saya punya kontrol sendiri. Kamu nggak berhak, kamu nggak bisa merubah kontrol terhadap diri saya. Gitu ya? Bisa dipahami sedikit-sedikit Bapak Ibu? Katakan yes kalau paham. Oke Bapak Ibu? Yes. Oke, masih semangat. Lanjut. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Yang berikutnya adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin selama ini seperti yang saya sampaikan tadi, guru berkewajiban mengontrol murid. Ternyata dari pelajaran yang telah kita dapati, hanya diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Begitu Bapak Ibu ya.
Kemudian apa itu disiplin positif? Nah, ini bisa diperhatikan apa itu kata disiplin. Menurut Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin mesti apa? Mungkin kata pertama yang jenengan pikirkan atau kalimat ketika mendengar kata disiplin mungkin aturan. Betul, apa lagi? Hadir tepat waktu misalnya ya. Tanggung jawab, betul. Disiplin ketat. Harus begini, harus begitu gitu ya Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu bahwa disiplin itu dari kata disiplina artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yaitu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Berikutnya, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik. Perhatikan Bapak Ibu, tanpa ribet atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu mungkin selama ini masih memberikan ribet atau penghargaan atau hukuman ke anak-anak? Masih. Apa jujur saja? Karena saya dulu sebelum mendapat wawasan seperti ini juga sama. Nanti kalau dapat 100 tak beri hadiah nih. Kalau kamu tidak bisa jangan pulang misalnya. Nah itu kan masih mungkin sebagian Bapak Ibu guru masih melaksanakannya atau menerapkannya. Monggo Bapak Ibu apakah sudah mulai terbuka insight-nya atau wawasannya? Sudah Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berikutnya tujuan kita sebagai pendidik adalah peserta didik memiliki disiplin diri sehingga peserta didik berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nanti kita pelajari ya. Dan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri, bukan pengaruh dari luar. Misalnya guru mempengaruhi murid, bukan, tapi dari diri murid itu sendiri. Mengacu ke mana? Perubahan yang lebih baik. Ini berarti disiplin positif. Ya, saya pahamkan lagi bahwa penerapannya tanpa kekerasan dan ancaman. Bapak Ibu yang dulu masih, ayo, awas. Nah itu monggo sekarang agak monggo dikurangi, walaupun tidak bisa langsung Bapak Ibu nggih, karena semua ini adalah proses. Jadi monggo ajaklah komunikasi yang efektif dengan murid. Walaupun saya sendiri memahami bagaimana prakteknya di lapangan ketika sudah menghadapi murid, apalagi ya dari anak TK misalnya, anak kelas 1, kelas 2 itu mungkin berbeda dengan anak yang sudah kelas tinggi. Gitu Bapak Ibu, masihkah merasakan gimana ini ya, saya menangani ini bagaimana? Terkadang kita masih paradigma lama yang kita gunakan begitu. Bagaimana disiplin positif itu menyadarkan, menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan murid. Berikutnya kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Apa itu nilai kebajikan? Adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Apa ya ini nilai kebajikan? Ini mungkin juga hal yang baru bagi Bapak Ibu. Monggo kita pelajari bahwa setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Kita menghadapi anak-anak, mengapa ya si A ini berbuat seperti ini? Mungkin dia sudah mempunyai tujuan. Coba kita mulai pelajari apa yang sedang dihadapi anak-anak. Kadang anak ini jahil dengan teman sebelahnya. Mengapa? Tujuannya apa? Kami gitu. Coba kita sebagai pendidik agak merefleksikan diri, mengapa hal itu bisa terjadi? Kita dekati peserta didik kita, nah dengan
apa yang kita pelajari hari ini. Semoga nanti panjenengan bisa mulai membuka insight, kemudian bisa menerapkannya ke murid panjenengan. Jadi nilai kebajikan kaitannya dengan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri. Ini contoh nilai kebajikan. Kalau profil pelajar Pancasila jelas ada 6 dimensi ya. Berikutnya ini dari IBU Primary Yes Program, itu ada toleransi, rasa hormat, menghargai, empati, komitmen, percaya diri. Berikutnya yang dari 9 pilar karakter, ada cinta terhadap segenap ciptaannya, hormat, santun, gotong royong dan sebagainya. Ya, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Oh berarti sing apik-apik ya, yang baik-baik, sikap yang baik, yang kita yakini, gitu Bapak Ibu. Ini tujuan kita, muaranya kita nanti adalah di profil pelajar Pancasila. Gotong royong, mungkin ketika panjenengan belajar dengan anak-anak dengan diskusi, kan kolaborasi, oh berarti masuknya gotong royong. Kemudian mandiri, berarti anak-anak sudah mandiri tidak melaksanakan kegiatan sehari. Kemudian bernalar kritis, bisa menganalisis menghadapi masalah yang dihadapi bagaimana. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke motivasi perilaku manusia. Nah ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa saya berbuat demikian? Yang pertama motivasinya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memahami. Selama ini mungkin kita alami sendiri. Saya mempunyai motivasi misalnya biar tidak dihukum, saya akan berbuat seperti ini. Angkatan. Berikutnya, oh Bu Guru itu biasanya memberikan saya hadiah, saya akan lebih baik dalam belajar. Ya sudah, biar dapat hadiah. Jadi mungkin hasilnya yang tidak perhatikan, tapi hadiahnya, hukumannya yang diingat-ingat oleh anak, gitu Bapak Ibu. Berikutnya, ini tadi sudah di awal tadi ya, bahwa jika saya tidak melakukan ini, apakah Bu Guru akan menghukum saya? Apakah jika saya mengerjakan sampai tuntas, apakah dapat nilai 100 dan diberi hadiah, dan seterusnya. Pak Ibu, kita mulai ke keyakinan kelas. Namun sebelumnya kelihatannya kok ngantuk dan sepanang. Monggo kita relaksasi dulu. Katanya mau bahagia dalam mengikuti sesi. Monggo. Monggo bisa berdiri semuanya, yuk.
Bapak Ibu mungkin bisa dipraktekkan dengan anak-anak ketika sudah jenuh, anak-anak sudah mulai ngantuk, sudah mulai lelah. Ayo kita charge semangatnya, energinya seperti HP. Kalau sudah low bat itu ya segera di charge Bapak Ibu. Berikutnya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini yang menarik sekali. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Monggo bisa dibersani. Mungkin yang sudah panjenengan lakukan atau praktekkan itu kesepakatan kelas gitu, atau kesepakatan belajar. Sekarang kita belajar tentang keyakinan kelas, yaitu untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Berikutnya, ini kemarin saya praktek di kelas 4 Bapak Ibu, bagaimanakah membuat keyakinan kelas. Jadi saya ajak anak-anak meyakini apa nilai-nilai yang baik yang akan ditaati oleh seluruh peserta di kelasnya. Monggo, kalau dulu kita biasanya peraturan sudah panjenengan yang buat. Anak-anak lihat peraturannya, bisa dipahami, bisa kok ditaati, ada apa itu peraturannya mereka tidak tahu maknanya. Kalau ini nanti anak-anak sendiri yang memilih, yang meyakini dengan teman-teman, tentunya dengan kesepakatan bersama. Berikutnya, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Panjenengan beri pertanyaan pemantik pada anak-anak, contoh kalimat atau nilai-nilai yang bisa diyakini. Yang kedua, ajaklah anak-anak menentukan, ya, ajaklah anak-anak membuat, biar mereka merasa dihargai Bapak Ibu. Jadi bukan dari kita langsung, betul ya? Berikutnya pengalamannya, ini monggo Bapak Ibu bisa mendokumentasikan semua kegiatan yang ada di kelas Bapak Ibu, karena ini juga bermanfaat juga untuk apa Bapak Ibu, kegiatan aksi nyata di PMM Bapak Ibu. Monggo, PMM adalah platform Merdeka Mengajar, juga sangat mendukung dalam tujuan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Berikutnya, setelah jadi, monggo bisa disepakati, ditulis yang sebagus mungkin bisa ditempel di kertas yang terpampang, terlihat anak-anak bisa membaca. Kemudian jika sepakat, anak-anak akan mungkin memberikan emoji tepuk tangan ataupun tanda jempol atau sepakat. Ini Bapak Ibu, kemarin saya juga ke kelas 4 itu, contoh keyakinan kelasnya apa? Sopan, santun, menghormati, kemudian setiap anggota senang dalam belajar, bersikap positif, senantiasa membantu teman yang membutuhkan. Berikutnya, dengan menyepakati keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi dari luar atau eksternal seperti pemberian atau hadiah. Ya. Ini Bapak Ibu, monggo kita cermati, didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya apa Bapak Ibu? Terkadang mungkin tidak kita sadari ketika kita mengiming-imingi penghargaan terhadap peserta didik. Nanti ibu beri buku ya, mungkin si anak tertentu itu sudah hafal, mas pasti yang dapat itu. Ya sudah, saya tidak akan berusaha. Saya mungkin akan kalah terus dengan si A. Saya pasti tidak akan pernah dapat penghargaan dan seterusnya. Bahkan dia kalau tidak merasakan, pasti saya dihukum. Nah itu monggo Bapak Ibu, kita mulai pahami dari sekarang. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Perhatikan di tabel,
Contoh yang atas adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya apa? Ya harus terjadi. Ya. Kemudian membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Kalau kita hukum, itu mungkin akan diingat-ingat sampai kapanpun Bapak Ibu. Kemudian konsekuensinya apa? Anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian ketika kita menerapkan hukuman, pasti anak akan membenci. Saya benci disiplin, pasti saya dihukum dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikutnya, kegiatan restitusi ini membutuhkan kolaborasi atau kerja sama. Kita sebagai guru mengajak murid menyelesaikan masalah yang dialami murid. Ini Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi bisa dilaksanakan bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar, mencari cara yang paling baik, kemudian fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya apa? Apa maksudnya pada kelompoknya? Mungkin Bapak Ibu, ada satu anak yang melakukan pelanggaran terhadap temannya. Otomatis nyusul. Si anak tadi kira-kira dijauhi teman-temannya tidak? Dijauhi. Mungkin tidak diajak berteman atau bermain. Nah, kalau kita mendapati kasus seperti itu, monggo tugas kita bagaimana mengembalikan si anak yang telah melanggar tadi kembali ke kelompoknya, mau berbaur lagi dengan kelompoknya. Begitu ya. Ini Bapak Ibu, jadi ada identitas gagal, ada sukses. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi hukuman kan seperti itu. Konsekuensinya apa? Harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Ya. Berikutnya, kalau hukuman konsekuensi tadi sudah dijelaskan di awal. Restitusi adalah anak mendapat penguatan, masalah akan terpecahkan atau mendapatkan solusi. Kemudian murid bisa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu mungkin bisa kita amati anak-anak yang belajar dengan panjenengan. Mengapa si anak itu kok selalu berbuat melanggar? Mengapa selalu jahil dengan temannya? Kita perlu berefleksi Bapak Ibu. Mungkin ada salah satu kebutuhan dari anak itu belum terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Nah, ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, bisa panjenengan cermati. Yang pertama, untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Perhatikan 5 kebutuhan dasar ini harus dimiliki atau terpenuhi ya, pada anak-anak kita. Jadi setelah kita mengetahui kebutuhan apa murid-murid kita, tadi ada 5 ya, kita pahami bahwa anak-anak ini minimal ini kebutuhannya harus terpenuhi. Kadang anak seperti ini mungkin di rumah kurang kasih sayang. Di sekolahan, bagaimana caranya saya membuat teman saya menangis? Harus seperti saya. Nah, kadang seperti itu ya. Itu mungkin kita tidak menyadarinya Bapak Ibu. Berikutnya, ini adalah 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Bisa juga kita sebagai teman, memantau dan manajer. Nah, mungkin sebelum mendapat materi ini panjenengan juga sudah melakukannya Bapak Ibu. Menghukum pernah ya Bapak Ibu nih? Otomatis. Kemudian membuat rasa bersalah juga pernah ya. Teman
pemantau, kita awasi, kita amati perilaku anak-anak. Berikutnya sebagai manajer. Arahnya kemana Bapak Ibu? Bahwa dari yang saya sampaikan tadi ada paradigma, kemudian ada kebutuhan dasar, kemudian ada motivasi, kemudian yang ini tadi adalah restitusi, merupakan dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu, jika panjenengan nanti praktekkan akan menjadi luar biasa. Yang pertama, jika mendapati anak-anak yang mungkin melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ini hal yang bisa jenengan lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika jenengan mungkin memanggil anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti kemarin ada anak yang terlambat. Bapak Ibu monggo kita pelan-pelan menghadapi anak, kita praktekkan dengan segitiga restitusi. Mengapa bisa terlambat? Tidak apa-apa, itu hal wajar. Saya dulu juga pernah terlambat. Itu hal manusiawi. Berikutnya, validasi. Mengapa kamu terlambat? Kan punya alasan. Berikutnya adalah menayakan keyakinan. Pernah membuat keyakinan, apakah kamu melanggar atau tidak? Ditanyakan. Berikutnya, Bapak Ibu monggo bisa menerapkan segitiga restitusi dalam mencari solusi jika ada siswa yang bermasalah. Berikutnya kita saksikan sebentar Bapak Ibu. Kasus yang pertama kemarin adalah ada murid yang marah-marah dengan temannya karena telah mencontek pekerjaannya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami muridnya bertengkar atau marah dengan temannya. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu tidak mengapa ibu panggil ke kantor? Dan guru saya tadi habis bukan dengan gelas. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Karena saya jengkel Bu dan Mulan mencontek pekerjaan saya. Oh begitu. Wajarlah jika kamu marah. Itu hal yang manusiawi. Jika ibu berada pada posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Jadi ibu pun menghargai kamu karena kamu tidak sampai melakukan hal yang lebih buruk, misalnya memukul. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu. Namun ibu tidak akan memarahi Alfi. Mari kita cari solusi bersama-sama. Baik Bu. Tapi apa yang kamu lakukan terhadap Mulan setelah pekerjaannya dicontoh? Saya langsung marah-marah sambil mengebrak meja Bu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Bisa ceritakan pada ibu? Ya saya marah Bu karena Mulan seenaknya menyontek pekerjaan saya, tidak mau usaha sendiri. Wajar ya, memang jika pekerjaan kita dicontek oleh teman kita, pasti kita akan baik ibu mengerti kamu melakukan hal itu. Tapi coba kamu pikirkan, apakah yang kamu lakukan tadi terhadap Mulan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama? Dia tidak sesuai. Menurut kamu keyakinan apa yang kamu langgar tadi? Menyayangi dan menghormati teman. Alhamdulillah kamu masih mengingatnya. Bagus sekali bahwa keyakinan yang pernah kita buat dulu termasuknya adalah menyayangi dan menghormati teman. Baik, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan melaporkan jika ada teman yang mencontek pekerjaan saya dan lebih bersabar lagi. Ya, bagus sekali tindakan ayah akan kamu lakukan. Baik, kalau begitu kapan kamu mau melakukan hal itu? Mulai besok pagi Bu. Oke, bagus sekali. Di sini sangat mengapresiasi kita yang akan kamu lakukan. Semoga
kamu lebih baik lagi dan lebih bersabar jika mendapat masalah. Tetap semangat ya. Terima kasih. Ya sama-sama Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Zara, saya kelas 5 dari SDN 2 Sambowangan. Perasaan saya tadi habis dipanggil Bu Silvi, saya sangat tenang dan nyaman. Saya kira Bu Silvi akan memarahi saya, ternyata tidak. Terima kasih Bu Silvi atas solusinya. Ini adalah kasus yang pertama bahwa namanya Alfi itu murid kelas 5 itu marah-marah dengan temannya sampai menggebrak meja. Karena apa? Pekerjaannya dicontek. Jadi temannya itu langsung mencontek. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menyelesaikan masalah anak tersebut. Bagaimana kita atasi? Kita panggil saja, ya. Kemudian kita praktekkan dengan penerapan segitiga restitusi berikutnya sampai mendapat solusi. Berikutnya kasus kedua adalah murid datang terlambat saat pembelajaran sudah dimulai. Ini sudah 7:30 itu baru datang. Kemudian juga ditanya gurunya mengapa alasan terlambat. Kemudian dibimbing guru tersebut bagaimana mengatasi biar tidak terlambat lagi. Berikutnya. Bapak Ibu, setelah panjenengan mempraktekkan tadi, mungkin jangan lupa bertanya kepada murid yang jenengan ajak mencari solusi tadi. Bagaimana ketika sudah diberi solusi Bapak Ibu guru itu pendapatnya bagaimana? Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi budaya positif 1.4. Berikutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu tahu tidak mengapa dipanggil ke kantor? Ya, saya tahu. Saya datang dari rumah Bapak. Kamu berangkat dari rumah jam berapa? Saya datang dari rumah jam 7:15 menit. Oh iya, padahal jam 7.15 kita sudah mulai pembelajaran. Ya Mutia, tidak apa-apa. Terlambat itu hal yang manusiawi. Semua orang mungkin juga pernah melakukan hal yang sama dengan kamu. Di sini juga pernah terlambat saat sekolah dulu seperti kamu. Untuk itu, ibu tidak akan memarahi Mutia. Ayo kita cari solusi bersama-sama. Mutia, kamu mungkin juga cerita ke ibu mengapa kamu tadi datang terlambat. Kamu pasti punya alasan. Maaf Bu, saya tadi malam main HP. Saya video malam. Sehingga kamu sampai kesiangan. Ya. Kemudian kamu bangun jam berapa tadi? Aku bangun jam 6. Saya tadi kesal-kesal tapi tetap terlambat. Iya, ibu mengerti mengapa kamu datang terlambat. Namun kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama? Datang jam 15 menit. Iya, kita datang dulu sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran. Bagus sekali kamu masih mengingat keyakinan kelas yang kita buat bersama dulu dengan teman-teman. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas? Ya, kamu berarti sudah tahu kalau kamu melanggar ya. Terus kemudian apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu tidak lama terlambat lagi? Saya tidak akan main HP kalau saya tidak berjuang lagi. Kapan kamu akan melakukan hal itu? Mulai besok Bu. Ya, bagus sekali. Semoga kamu bisa memulainya mulai besok pagi dan meyakini keyakinan yang kita buat dulu. Semoga kamu menjadi pribadi yang lebih rajin sehingga tidak datang terlambat lagi.
Dan tetap semangat belajar Mutia ya. Ya, sama-sama Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adik Mutia. Saya kelas 5. Saya dari SDN 2 Sambuangan. Saya terlambat ke sekolah. Terus saya dipanggil ke kantor. Dan Bu Silvi kukira marahin saya dan kasih hukuman. Ternyata saya dikasih solusi agar tidak terlambat sekolah lagi. Terima kasih Bu Silvi sudah dikasih solusi yang lebih baik. Semoga saya menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Bu Sylvia. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu guru yang mau bertanya, monggo silakan. Monggo yang mau bertanya atau memberi pendapat, masukan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Santoso. Saya mengajar guru kelas 4. Terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini saya ingin bertanya kepada narasumber, mengapa kita harus menerapkan keyakinan kelas, padahal sudah jelas ada yang namanya peraturan. Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian apa yang membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Eko. Kita beri aplaus ya pada Pak Eko ya, yang luar biasa. Itu sudah menyimak ini tadi. Pertanyaan yang pertama, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ya, Bapak Ibu, bahwa peraturan kelas itu memang berbeda dengan keyakinan kelas. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa peraturan kelas itu adalah bukan hasil kesepakatan bersama, bukan dari kolaborasi guru dan murid-murid, namun langsung dari guru ataupun sekolah. Ya. Jadi anak-anak tidak dilibatkan dalam membuat peraturan. Mungkin kita sudah punya, langsung ditaruh, langsung diumumkan, oh ini peraturan kelas. Jadi mungkin tidak akan bermakna pada murid, begitu ya? Mengapa keyakinan kelas? Bahwa keyakinan kelas itu berasal dari nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, nilai-nilai positif yang diyakini bisa dilakukan oleh seluruh peserta, misalnya di kelas ya. Nilai kebajikan yang membuat kita nyaman, peserta didik belajar nyaman, efektif begitu ya. Jadi ada maknanya. Kita ajak bersama membuatnya. Nilai apa yang diyakini itu dari motivasi intrinsik peserta didik itu sendiri. Nah, Pak Eko ya. Berikutnya yang kedua, tadi gimana Pak Eko? Apa yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Terima kasih. Bedanya apa? Peraturan kelas itu langsung ditetapkan oleh guru atau sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama atau kolaborasi. Dari mana nilai-nilai yang telah diyakini. Jadi sangat berbeda. Begitu Pak Eko. Begitu Pak Eko, mungkin ada tambahan atau masukan? Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mungkin ada tambahan tentang keyakinan dan peraturan. Mungkin ada yang kurang. Saya masih penasaran Bu, atau saya masih kurang sreg. Saya mau nambahin ini. Cukup jelas tentang keyakinan peraturan kelas. Berikutnya Mau bertanya, monggo. jelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junasri, saya wakil dari guru kelas 5. Di sini saya akan bertanya kepada Bu Silvi selaku narasumber. Saya akan bertanya, Bu, bagaimana cara menumbuhkan atau cara untuk bisa budaya positif di sekolah itu berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Junasri. Pertanyaan yang bagus sekali. Setelah dipaparkan tadi, terus bagaimana cara menumbuhkan budaya positif? Ya? Bapak Ibu, budaya positif itu kan berbagai macam tadi. Ya. Saya terangkan tadi ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi, kemudian ada keyakinan, ada restitusi. Kesemuanya itu termasuk dalam budaya positif. Bagaimana kita menumbuhkan? Ya, kita yakini dulu bahwa budaya positif itu akan bermanfaat pada kelas kita atau peserta didik kita atau pada sekolah kita. Kemudian bagaimana caranya? Tentunya kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Tentunya kita membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder terkait, terutama dengan peserta didik, dengan murid Bapak Ibu. Kita tumbuhkan, kita praktekkan, kita terapkan. Tentunya setelah itu juga kita evaluasi, ya? Kemudian kita refleksi. Apakah yang sudah kita jalankan tadi sudah sesuai atau belum? Terus kita senantiasa memperbaiki diri. Insya Allah budaya positif akan bisa kita terapkan dengan maksimal. Begitu Bu Junasri. Mungkin begitu Bu Junasri, ada tambahan? Cukup. Terima kasih Bu Junasri. Monggo, bisa jawab. Monggo Bapak Ibu, cukup? Cukup, alhamdulillah. Berarti setelah ini pembelajaran ini, monggo apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini setelah belajar dari awal sampai akhir, apa yang kita dapatkan mungkin Bapak Ibu bisa menyimpannya, bisa dipahami apa ya yang saya pelajari hari ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Monggo Bu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengikuti diseminasi budaya positif siang hari ini, kita mendapatkan banyak hal ya. Yang pertama, kita awal sudah membuat kesepakatan kelas sebelum diseminasi dimulai. Yang kedua, kita belajar tentang teori kontrol, yang kita tahu guru yang dapat mengontrol murid. Namun kenyataannya hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Yang ketiga, tentang disiplin positif. Disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab kita tanpa ancaman atau reward. Yang keempat, kita belajar membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu peraturan kita sendiri yang membuat, namun kalau keyakinan kelas kita membuat bersama-sama dengan murid. Yang selanjutnya tentang restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kegiatan restitusi itu membutuhkan kolaborasi dan kerjasama. Tanpa kolaborasi dan kerjasama, kegiatan restitusi tidak berjalan dengan lancar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, luar biasa apa yang sudah direfleksikan oleh teman kita Ibu Mira. Jadi Bapak Ibu monggo dalam kegiatan pembelajaran atau apapun selalu kita rencanakan, kita lakukan, kita evaluasi dan direfleksi. Terima kasih atas refleksinya
sudah sangat jelas dan rinci apa yang telah didapat hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas apresiasinya atas kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 ini. Semoga bisa panjenengan pahami dan sedikit-sedikit diimplementasikan kepada murid panjenengan. Semoga jika budaya positif ini bisa kita terapkan, nanti akan menciptakan karakter yang baik pada anak didik kita. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi budaya positif dari Ibu Sylvia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Bapak Ibu.